Silakan duduk saudara. Saya percaya saudara di tempat ini pasti merindukan ada sesuatu perubahan dalam kehidupan ya. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini ada sesuatu jawaban dalam hidup saudara. Amin. Hari ini kita belajar tentang kemuliaan Tuhan ya. Kami tahu bahwa yang dinamakan dengan kemuliaan Tuhan itu begini. Kemuliaan itu berasal dari kata mulia. Mulia itu adalah sesuatu hal yang tertinggi ya, yang kita hormati. Itu namanya mulia. Seseorang yang ingin menyembah kepada raja selalu mengatakan yang mulia ya. Dia punya kedudukan yang tinggi. Jadi kalau kemuliaan itu artinya saudara dan saya akan menikmati sesuatu tidak yang ada di bawah, tapi yang tertinggi ya, yaitu kemuliaan Tuhan. Dan itu disediakan untuk saudara dan saya. Amin ya. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang begini. Orang kalau mau mengalami sesuatu mukjizat, seseorang kalau mau mengalami sesuatu kemuliaan, itu pasti kita akan mengalami sesuatu. Dan Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita tahu kalau saudara mengikuti streaming dan apa yang Tuhan janjikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama nanti tanggal 19 September ya saudara, kita semua sedang menantikan akan hal itu ya. Bahwa ada sesuatu, memang tidak semuanya itu yang sejalan dengan kita ya. Ada yang ngomong itu sih reka-reka manusia saja. Saya tidak peduli yang orang ngomong begitu. Yang penting kita tahu kalau yang dari Tuhan pasti kita akan mengalami. Amin. Oleh karena itu kalau sesuatu hal yang biasa-biasa itu namanya bukan mukjizat ya. Tetapi kalau di dalam keadaan resesi, dalam keadaan saat-saat ini ya, kita mengalami sesuatu, nah itulah yang namanya mukjizat ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan saat-saat ini menyediakan diri untuk menolong saudara dan saya mengatasi semua masalah dalam hidup kita sampai kita lulus ya. Begitu kita lulus, kita akan menerima sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini kita belajar dari apa yang dialami oleh orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tapi saat Tuhan Yesus hidup dalam dunia, itu ada beberapa orang yang merupakan spesial buat Tuhan. Ya, kita juga tahu kan, seorang yang mengatakan zaman sekarang ini yang namanya teman baik itu namanya bestie ya. Suatu saat cucu saya tuh ngomong begini, saya punya bestie, apa itu bestie ya? Zaman kita kan nggak ada yang namanya paling pokoknya teman baik ya. Tapi zaman sekarang itu ngomongnya bestie ya. Nah, bestie itu teman baik ya. Lebih dari yang lain. Nah, saat dalam zamannya Tuhan Yesus itu punya bestie juga. Nah, hari ini kita belajar kalau namanya bestie itu kan sebeban, kita senang sama-sama ya. Tapi kadang-kadang yang bestie kok Tuhan izinkan mengalami hal yang gak enak gitu ya. Kita akan belajar dari Marta dan Maria. Yang pertama kita melihat Marta, Maria dan Lazarus ini 3 bersaudara yang merupakan bestinya Tuhan. Tuhan tuh punya bestie. Kalau Tuhan kemana-mana dan lewat ke Betania selalu mampir. Ya, mampir karena apa? Bestie ya. Kita juga kan kalau kita misalnya punya bestie di kota yang lain, kalau kitanya ke sana kepengen mampir, kepengen ketemu saudara. Nah, saya punya pengalaman, saya punya bestie pada saat saya ini dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa sampai semuanya lulus itu sekelas terus, saudara ya. Jadi dari kita sama-sama orang Jepara, SD
itu sekelas ya. SMP sekelas lagi, SMA sekelas lagi saudara. Itu waktu kita di Semarang, yuk kita pada sekolah di Semarang, yuk bareng-bareng kita ke Semarang. Nah begitu lulus SMA, teman bestie saya ini ngomong ke saya, aku pengen sekolah di Surabaya pada saat itu. Tapi saya itu merasa nggak gitu srek ke Surabaya. Disebabkan karena cici saya ada di Bandung, sekolah di Bandung. Saya bilang, ayo kita ke Bandung aja. Kita nggak tahu loh Bandung, cici saya ada di sana, kitanya sekolah di sana. Ngikutin saudara, karena dia bilang, oh iya iyalah kita ikut aja. Jadi akhirnya kita di Bandung, satu universitas, bareng-bareng sekolah hukum saudara. Dan luar biasanya kita lulus bareng-bareng ya. Jadi sampai itu merupakan suatu bestie yang luar biasa. Suatu saat dia pulang ke Jepara, saya ada di Cirebon. Suatu saat kan kita orang Jepara, saya begitu sampai di Surabaya, sampai di Jepara, saya telepon sama dia. Hai, saya mau ke Jepara. Dia bilang, waduh, tak siapin cumi gitu, karena dia tahu persis saya suka cumi. Dan di Jepara juga banyak cumi gitu ya. Jadi dia sudah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kesukaan saya. Kenapa? Ya, bestie. Ya, jadi begitulah kalau namanya bestie itu, begitu kita ketemu, dia sudah punya anak, saya juga sudah punya anak ya. Tapi ya itulah namanya bestie. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah suatu saat dia anaknya sakit, ya, dia ngomong, dia selalu share, anak saya sakit yuk kita berdoa. Kita sebeban saudara, ya karena apa? Bestie. Yesus punya bestie, ya. 3 orang, ya, Lazarus, Marta dan Maria. Ini bestinya Tuhan. Kemanapun kalau mampir ke Betania selalu mampir. Ya. Satu saat kita pernah dengar kan bahwa Tuhan Yesus itu sedang di sana. Marta sibuk banget untuk menyediakan segala sesuatu ya. Sampai rada iri ngeliatin Maria duduk di kaki Tuhan ya. Dan kalau orang gak deket itu gak berani negur loh. Dia berani negur Tuhan Yesus loh. Dia katakan, Tuhan tapi sih aku capek-capek begini. Saudaraku enak-enak. Loh kalau orang gak deket mana berani. Apalagi itu Tuhan Yesus ya. Karena apa? Bestie. Jadi sebenarnya kedekatannya kita lihat begitu amat dekat ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa orang yang jadi bestinya Tuhan, kenapa orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan mengalami hal itu ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 11 ayat yang ke-14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, kalau kita lihat dikatakan Lazarus sudah mati. Memang Tuhan Yesus pada saat itu sedang bersama dengan murid-muridnya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus mendengar kabar karena ada orang yang disuruh sama keluarga Maria dan Marta untuk memberitahukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini loh, kakakku ini sakit, tolong kau datang, tolong kau datang. Biasanya kalau bestie itu kan memberikan prioritas, ya kan? Ini Tuhannya kelihatannya ya nggak terlalu respon gitu loh ya. Kalau kita lihat nggak terlalu respon sampai akhirnya mati. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Loh, saudara bisa bayangkan ya. Kok malah dikatakan aku bersyukur aku ndak ada di situ waktu Lazarus mati. Loh, bestinya dalam keadaan yang susah. Kok tambah Tuhan ngomong aku bersyukur aku ndak ada di situ. Rasanya kok begini sih Tuhan? Dalam pandangan manusia selalu mengatakan, loh itu kan kamu teman kamu baik. Kenapa kamu gak mau datang? Malah dikatakan gini, tetapi syukurlah aku tidak ada pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu.
lebih baik. Gak kelihatan baiknya. Betul gak? Gak kelihatan baiknya. Bestinya dalam keadaan seperti itu dibiarkan dan Tuhan ngomong itu baik. Saudara, kalau suatu saat kita lagi ngalami sesuatu ya, doa gak dijawab, persoalan bertumpuk-tumpuk ya. Lalu tiba-tiba ada teman baik kita ngomong, itu baik buat kamu. Baiknya di mana? Gak masuk akal ya. Gak masuk akal kalau dikatakan itu baik. Saudara, firman Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Jadi kita gak bisa berpikir dan berprediksi dalam segala sesuatu. Karena jauh setinggi langit, sedalam lautan. Itulah pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Ya. Kita lihat di sini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah ini loh yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Karena yang namanya percaya adalah sesuatu hal yang tidak mungkin tapi kita harus percaya. Ya. Saudara, saat-saat ini kita ini sedang menantikan tanggal 19 ya. Nah, dan waktu itu ada janji Tuhan, pokoknya akan diberi suatu madu yang keluar dari anggur ya, dan ada emasnya madu itu. Tiba-tiba suatu saat Ibu Iin ngomong sama saya, Bu Nani, kenapa sih kalau bagi-bagi begitu tuh kok enggak batera, katanya gitu. Kok mesti sion terus katanya gitu. Bu, kali ini kita diundang gitu. Jadi kali ini jangan sion, ngadain ini batera. Oh ya boleh, saya setuju aja gitu. Oke. Ya kalau namanya batera itu nanti orangnya banyak gitu ya. Orang kalau misalnya Sion aja yang ngadain, beberapa yang datang aja kurang lebih itu hampir 2000-an gitu. Lah batera mau sampai berapa botol disediain ya. Nah itu deg-degan sayanya ya saudara, bagaimanapun juga. Ya kalau cukup. Karena madu itu kan gak ada pabriknya di Indonesia. Di dunia pun gak ada. Kalau gak keluar gimana? Ada kan perasaan begitu saudara. Nah, yang namanya percaya itu iman. Percaya sekalipun tidak melihat saudara. Nah itu loh ya, Tuhan katakan begini. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu belajar percaya. Jadi saat-saat ini baik pengurus yang ada di taman maupun semuanya saya japri doa ya. Supaya bukan sekedar cukup tapi berlebih. Doa ya. Ya saya cuma minta dukungan doa ya. Sebab saya juga tidak tahu dan tidak bisa menyediakan sesuatu kalau Tuhannya tidak lakukan. Jadi itu benar-benar yang dinamakan iman dan percaya. Tapi firman hari ini pun memberi kekuatan kepada saya yang mengatakan itu baik ya, supaya kamu belajar untuk percaya ya. Belajar untuk percaya. Dan saya percaya dan yakin saat-saat ini yang sedang kami alami, dan saat ini mungkin saudara dan saya mempunyai pengalaman yang berbeda, yang mengalami yang berbeda dengan versi yang berbeda ya. Tapi hari ini Tuhan katakan supaya kamu belajar percaya ya. Dikatakan Lazarus sudah mati.
Aku bersyukur aku tidak ada di situ. Supaya kamu belajar percaya. Yesus tidak ngasih tahu loh kepada murid-muridnya, nanti tak bangkitkan. Enggak loh. Cuma aku bersyukur kamu ngalami begini. Aku bersyukur besti saya ngalami begini. Supaya kamu belajar percaya. Nah, hari ini pun firman berlaku buat kita semua yang ada di tempat ini ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi seperti yang dialami oleh Lazarus ya. Dan dialami oleh bestinya Tuhan yaitu Marta dan Maria ya. Tuhan izinkan terjadi, mati. Pengharapan Marta dan Maria sudah pupus. Saat kakaknya itu sakit, pengharapannya terus doa Tuhan. Tepat Tuhan, tepat Tuhan, tepat Tuhan. Engkau akan datang Tuhan, tepat datang Tuhan. Ya toh? Sampai mati. Ya wis habis pengharapannya. Segala sesuatu yang sudah mati itu tidak ada pengharapan lagi. Betul? Apalagi ya wis Tuhannya gak datang, ya sudahlah. Apa yang dilakukan? Ya dikubur. Ya, selesai sudah. Ya. Gak bakal bisa ada mujizat. Saudara, kalau saat ini engkau mengalami sesuatu yang hampir sama, ya, tapi pasti berbeda, gak bakalan sampai mati dibangkitkan. Problemnya kamu, ya. Apapun yang saat ini engkau hadapi, ya. Engkau berharap kepada Tuhan. Tuhan, pertolonganmu tidak terlambat. Tuhan, pertolonganmu tidak terlambat. Ternyata terlambat. Mati. Kau sudah tidak punya pengharapan lagi. Engkau sudah tidak punya pengharapan lagi. Wis dikubur. Sudah gak pakai Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, seolah-olah begitu. Karena yang diharapkan tidak muncul. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, engkau akan buka jalan. Kau katakan engkau tidak pernah terlambat. Toh terlambat. Hari ini kalau kau mengalami hari ini, dengar apa yang Tuhan katakan. Supaya kamu belajar apa? Amin. Ya. Kita belajar yang kedua. Ya. Faktanya pertolongannya terlambat. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Sudah enggak ada. Kalau sehari atau belum dikubur itu masih ada pengharapan. Ya. Kemarin Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk duet sama Pak Samson Dabas di Samarinda. Ya. Nah, dalam satu khotbahnya dia cerita tentang percaya. Ya. Dia katakan begini. Dia waktu itu masih belum jadi pendeta, dia masih sekolah. Tiba-tiba papahnya kan pendeta, dia dapat kabar mamahnya meninggal. Ya, mamahnya meninggal. Dia pulang dan dia lihat mamahnya sudah dipeti, sudah meninggal. Dia nangis luar biasa dan saudara-saudara dia nangis semuanya. Terus papahnya ngomong, kamu jangan nangis. Dia mikir, kenapa papa? Aku kehilangan mama, kenapa enggak boleh nangis? Kamu percaya enggak bahwa Tuhan sanggup membangkitkan mamahmu? Ya percaya, ya namanya juga anaknya pendetanya saya ngomong, mama papa yang ngomong, kok masa enggak percaya? Ya percaya, jangan nangis. Dia enggak nangis. Apa yang papa akan lakukan itu? Udah mati, jelas mati gitu. Masakan Tuhan mau bangkitkan lagi? Percaya, kita doa sekarang. Jangan nangis, nyembah Tuhan. Semua diajak nyembah Tuhan. Terus nyembah. Ujungnya mamanya bangkit lagi. Sampai sekarang sudah umurnya berapa gitu dia bilang gitu. Tapi sekarang masih hidup. Nah, jadi gini,
kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang kita itu sudah tidak bisa berpikir, tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang terlambat. Amin. Tidak ada yang terlambat. Masalahmu apapun saat ini, tidak ada yang terlambat. Supaya engkau belajar percaya. Amin ya. Dikatakan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jangan berharap kepada yang lain, berharap hanya pada Tuhan. Seperti yang dialami oleh keluarga daripada Pak Samson Dapas, dia berharap kepada Tuhan. Ya, ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia percaya, ya, pasti tidak mati, karena dia pernah ketemu Tuhan, pernah melihat anaknya Yairus dibangkitkan, tahu, mujizat tahu, tapi Tuhannya nggak ada. Jadi nggak mungkin hal itu terjadi ya. Tapi sekali lagi, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-33. Tuhan itu sebeban dengan saudara dan saya. Ingat, dalam masalah apapun, saat engkau di lembah yang paling dalam, ingat, yang sebeban dengan kamu hanya satu, yang sungguh-sungguh sebeban dengan kamu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun juga engkau berada, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami sesuatu hal yang beban yang sangat berat pada waktu itu, yaitu pada saat suami saya mau dioperasi jantung di Singapura, saudara. Itu beban yang sangat berat, dan juga saya merasakan ya pokoknya berat banget. Rasanya gak ada orang yang bakal bisa menolong saya, saudara. Ya. Karena pada saat itu kita gak punya pikiran suami saya itu mau dioperasi. Tapi kita itu lagi jalan-jalan, tiba-tiba suami saya ngomong gini, Mah, pulang yuk ke hotel. Nah Papa, kok dada saya sakit? Hah? Orang gak apa-apa, kok tiba-tiba ngomong gitu? Jadi, ayo yuk pulang. Jadi akhirnya pulang, sampai di hotel. Terus teman kita ngomong gini, Bu, ini mumpung di Singapura, ya, apa salahnya sih kalau diperiksa? Saya tanya, Pak mau periksa sekalian tak? Boleh gitu. Jadi besoknya kita ke MUNI, ya, diperiksa, cari dokter. Menurut teman saya ini dokter yang paling pintar lah gitu, dokter jantung. Waktu diperiksa, dokternya ngomong, ini harus dikateter dulu. Zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang lebih canggih, dikateter langsung di ring gitu loh. Kalau dulu nggak pakai begitu, dikateter dulu, baru nanti dapat hasilnya apa, baru ngambil keputusan. Nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang langsung dikateter. Oh ini ada penyumbatan, serak, jadi gitu saudara. Zaman dulu sih tidak. Nah, nginep semalam ya di sana. Besoknya kan saya datang lagi ke dokter, dia ngomong, nih tak liatin jantungnya suami kamu sudah 80%. Harus dioperasi. Dok, ini gak bisa di ring. Gak bisa, kata dokternya. Harus dioperasi. Dioperasinya maksudnya di bypass. Saya tuh zaman itu gak gitu ngerti namanya di bypass itu apa dan sebagainya. Terus diterangin sama dokternya. Saudara tahu saat itu seperti orang disambar petir bledak gitu saudara. Saya sampai melongo, keringat saya turun gede-gede saudara. Saya tuh sampai gak bisa mikir. Jadi bagaimana ya? Benar-benar itu blank saudara ya. Nah akhirnya saya nanya sama suami saya, Pak jadi gimana?
Ya terserah dokter aja. Papa mau tak dioperasi? Mau. Waduh, Tuhan, suamiku kok punya iman gak takut gitu ya. Saya tuh selain takut ya mikirin uang ya kan. Aduh, karena yang pegang keuangan tuh saya. Suami saya tuh gak pernah pegang keuangan, saudara. Ini suami yang sangat baik, saya bilang. Setiap hari dia tuh cuma ngomong, "Ma, minta uang 25.000 gitu." Gak pernah gitu minta uang 100.000, enggak pernah gitu. 25.000 tuh kalau masih ada uangnya dia gak minta uang lagi. Nanti kalau udah, "Ma, uangnya habis," minta uang jajan. Gitu kayak anaknya saya. Jadi dia nggak ngerti uang saya ada berapa. Aduh, tobat, saya bilang. Saya diem aja. Saya bilang dia juga bebannya berat untuk harus operasi. Saya nggak mau nyusahin dia. Cuman saya ini mau sebeban sama siapa gitu. Benar-benar nggak punya teman, nggak ada orang yang saya bisa ceritain. Aduh, benar-benar saudara. Tapi ada satu pribadi yang sebeban dengan saya ya. Begitu saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan tolong, apa yang harus saya lakukan dalam hal ini?" Tuhan cuma ngomong, "Tenang, aku buka jalan." Tak pegang aja, "Tenang, aku buka jalan." Cuman kalau sudah dapat firman itu jangan direka-reka, ada yang namanya ilmu gathok. Ngerti ya? Ilmu gathok. Oh, kemungkinan Tuhan mau kasih mujizat. Tuhan mau itu namanya ilmu gathok, saudara ya. Digathok-gathok ya. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih. Aku enggak tahu apa yang Kau sedang kerjakan, tapi aku percaya Engkau sebeban dengan saya." Enggak ada orang yang tahu, saudara. Enggak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Engkau dan saya, Tuhan. Sebeban. Dalam keadaan apapun juga, mungkin suamimu, istrimu ndak sebeban, gak ngerti apa yang dalamnya hidupmu. Tapi satu perkara, ada satu pribadi yang sebeban dengan engkau. Jangan takut ya. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, sebeban. Nah, ini kita lihat di sini. Ayat ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab Yesus mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Saudara lihat kata-kata ini, di manakah dia kamu baringkan. Tuhan tidak ngomong di manakah kamu kubur. Orang kalau berbaring sama dikubur itu beda nggak? Beda. Kalau baring kemungkinan bisa bangkit, kemungkinan bisa bangun. Karena baring, bukan tidur loh, baring ya. Saudara, kalau namanya baring itu kalau ada orang ngomong itu pasti dengar, benar nggak? Tapi kalau nama tidur orang ngomong nggak dengar. Tadi waktu perjalanan dari Sion ke sini, ini satu anak duduk di paling belakang. Saya bilang, "Riko, mana kacang yang tadi?" Nggak dengar, saudara. "Riko, kacang yang tadi dibawa mana, kita mau makan?" Nggak dengar. Kita lihat, bobo. Jadi gak dengar kita ngomong apa. Orang kalau bobo tidur itu gak dengar kita ngobrol apa ya. Tapi kalau baring itu cuma merem gini. Seperti Freddy tadi baring. Terus saya bilang, "Ini kita sudah sampai ke Tegal loh. Ini nanti jam 8 kita mau puasa. Jadi kita mau makan di mana? Sebelumnya kita ya pelayanan." Iya, ini sudah sampai di Tegal ya. Kita mau makan di mana? Kedengeran walaupun matanya merem, saudara ya. Itu namanya baring, saudara ya. Kalau baring itu kedengeran kita ngomong. Tapi kalau dia sudah tidur itu tidak, apalagi kalau mati, wis nggak kedengeran apa-apa. Coba lihat, Tuhan itu kalau ngomong pasti ada ada kelanjutannya. Dikatakan, "Kamu baringkan di mana?"
Karena pasti dengar kalau aku ngomong, karena dia berbaring, tidak tidur ya. Jadi saudara percaya, masalahmu itu berbaring ya. Masalahmu belum mati ya. Apalagi tidur ya. Kalau kamu lagi masalah apa? Masalahku lagi berbaring kok. Nanti Tuhan katakan bangkit engkau ya. Keluar masalah. Nanti masalahnya disuruh keluar, suruh pergi. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan begini. Di manakah kamu baringkan? Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Dia mulai berpikir, kenapa Tuhan, orang sudah mati, menurut pemikiran Marta dia mati. Menurut pemikiran Tuhan dia lagi ya. Mau berbaring atau mau mati persoalanmu? Hah? Berbaring aja ya. Iya persoalan saya juga, saya pengen persoalan kamu berbaring aja. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini Tuhan katakan, kalau kamu percaya, maka yang tidur atau yang mati menjadi berbaring. Amin. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suaranya keras, Lazarus, marilah keluar. Kalau tidur tadi tak panggil Riko, kacangnya mana? Diam, itu karena tidur. Tapi karena Freddy tadi dianya berbaring, matanya merem tapi tidak tidur, saya bilang, ini sudah sampai Tegal. Oh ya, sampai Tegal. Nah, jawab saudara. Nah, karena Lazarus itu Tuhan katakan berbaring, lalu Tuhan katakan, Lazarus keluar. Karena dia berbaring, langsung keluar. Kamu harus percaya, semua masalah dalam hidupmu hanya ya. Jadi kalau masalahmu, gak mungkin lah, Tuhan tolong, gak mungkin. Masalahku berbaring loh. Masalahku gak bobok. Masalahku gak mati. Masalahku sedang berbaring ya. Nanti Tuhan datang, diusir itu semuanya, bangkit kembali. Amin. Percayalah saudara, hari ini ada perkara-perkara yang ajaib pasti ya. Lalu dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, buka kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Sesudah Tuhan bangkitkan, itu bagian kita. Dilepaskan, dan dilepaskan. Itu bagian kita, bukan bagian Tuhan ya. Kebangkitan itu bagian Tuhan, karena kita gak bisa lakukan. Tapi kalau ngelepasin bisa aja lah ya. Yang udah hidup kan gak takut lagi, gak berbau juga ya. Lepaskan. Nah, Tuhan katakan, nah, engkau sudah diberi kuasa, lepaskan ikatanmu. Menjelang tanggal 19 nanti, lepaskan semua ikatanmu, bebas. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta kelepasan ya. Aku minta kelepasan. Saudara lihat apa yang dilepaskan? Kaki tangan terikat. Apa maksudnya?
kakinya, tangannya terikat ya. Ikatan yang ada pada tangan itu banyak loh. Banyak sekali laki-laki yang suka mukulin istrinya ya. Nanti ibu-ibu suka mukul anaknya. Itu tangan yang harus dilepaskan. Kaki gimana? Ya, kaki itu banyak hal. Pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak suka ya. Itu perlu dilepaskan. Lalu dikatakan muka tertutup. Dia tidak bisa melihat ya. Mukanya ditutup semuanya. Artinya pandanganmu mulai sempit, gak ngelihat apa-apa, gelap. Tuhan katakan, Tuhan buka mataku untuk aku melihat apa yang engkau sedang kerjakan dalam hidupku. Minta dilepaskan ya. Lalu dikatakan apalagi, lepaskan dia biar dia terlepas ya. Saudara, saya berdoa biarlah hari-hari di hadapan kita dalam mempersiapkan semua yang Tuhan janjikan untuk tanggal 19 ini. Biarlah kita mengalami yang namanya mujizat. Biar kita mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemarin ya saya mengucap syukur banget sudah ada beberapa yang mengalami mujizat setelah berpuasa. Baru seminggu ini kita puasa ya. Dia ngomong gini, Bu Nani, aku mau cerita. Oh ya, cerita. Boleh gak aku telepon? Loh, saking sukacitanya dia gak mau WA, mau telepon. Oh ya, oke. Telepon gimana? Aku ngalami mujizat. Wow, apa? Dia bilang pergumulannya itu sudah bertahun-tahun, saudara. Ya. Suatu saat dia berdoa sama saya. Dia punya satu mesin yang harganya pada saat itu dibelinya tuh $10.000. Ya, gede banget. Nah, mesin itu sudah tidak bisa berfungsi lagi ya. Pengen dijual, gak laku ya. Dijual tuh gak laku, saudara. Sampai mau dijual paling cuman berapa, 1M lah kira-kira. Gak laku. Sampai diturunkan 600 juta. Gak laku, saudara. Sampai diturunkan 200 juta. Yang dia beli itu $10.000. $100.000. Itu tuh hampir 10 miliar mungkin ya. Itu dijual 200 juta aja gak laku ya. Suatu saat gak tahu loh, waktu saya berdoa sama saya, Tuhan ngomong, percaya mesinmu laku. Dia bilang secara manusiawi gak laku. Tapi kemarin saudara, itu Tuhan luar biasa. Ada seorang ya ngimpi loh, orang Katolik loh itu. Saya bilang, itu orang Katolik? Iya, orang Katolik bisa ngimpi. Katanya dia punya teman baik, tapi pendoa syafaat juga. Ngimpi cerita sama dia. Aku ngimpi terkara kamu. Ngimpi apa? Ngimpinya begini. Kamu sama saya sedang jalan di pinggir pantai katanya. Lalu Tuhan ngomong begini, Ki ya. Kamu akan ketemu dengan orang ya yang punya kapal, dia katanya warna biru. Punya kapal warna biru. Itu dia punya sesuatu, belilah barangnya dia, gitu. Tapi yang namanya juga dia dari gereja Katolik ya, enggak tahu namanya profetik, jadi sudahlah, cuma disimpan dalam hati. Sampai bagaimana ceritanya, ketemulah sama teman saya ini. Dia itu datang ke kantornya, perusahaannya. Saat dia lihat logonya kok kapal warna biru. Kaget dia. Pak, ini logonya Bapak? Iya. Kapal warna biru. Pas Pak, pas katanya gitu. Maksudnya pas gimana? Dia cerita kesaksian
Bapak Kristen nggak? Oh saya Kristen katanya. Oh ya saya cerita, jadi dia cerita. Dia sampai melongo, Tuhan kok luar biasa. Tidak pakai nawar saudara, dibeli tidak pakai nawar. Luar biasa. Sesuatu hal yang wis mati, gak ada pengharapan ya. Sampai saya bilang, ya belum financial freedom kamu sudah dapat. Tapi saya percaya nanti habis ini dapat lebih banyak. Amin. Saya bilang, ya. Saudara percayalah bahwa saat-saat ini sesuatu hal yang tidak mungkin Tuhan sanggup mungkin. Jadi masalah kamu tidur atau mati atau berbaring. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu yang di tempat ini boleh mengerti Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau sebeban dengan kami. Seringkali Tuhan pengharapan kami sudah pupus, bahkan sudah mati Tuhan. Bukan mati sehari, 2 hari, 4 hari Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau sanggup membuat perkara yang ajaib. Buat kami mempunyai perkataan iman Tuhan. Kami tidak melihat kenyataan. Apapun yang menjadi persoalan kami mau percaya kepadamu. Bahwa Engkau akan membuat perkara yang ajaib dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Lulus Tuhan. Saat kami akan makan, akan tindakan profetik ini, suatu kemanisan dan suatu emas murni. Kami percaya ada perkara yang ajaib Engkau sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk. Saya sedikit akan beritahukan ya. Memang saya pun belum berani ngambil madunya ya, belum berani. Tapi kalau setiap kali, kan 3 hari sekali, itu anggurnya diganti saudara ya. Supaya jangan busuk kan. Begitu sudah 3 hari ganti anggur baru. Nah anggur yang lama itu kan ada madunya kan. Otomatis ada emas-emasnya ya kan. Saya bilang Tuhan saya mau ambil itu ya. Ya boleh diambil, memang dibagi-bagi kalau sudah mau diganti. Saudara kalau saya jilat ya, yang kok sampai serutuk begitu ngambilnya juga sedikit. Itu kerasa ada emasnya. Jadi kalau emas itu kan rada kasar-kasar gitu, bukannya alir. Saya bilang Tuhan ajaib. Terus mungkin saudara bilang, dimakan Bu, tak makan lah. Itu emas surga bukan emas dunia. Tak makan. Karena saya percaya perlipat kali gandaan masa keemasan akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.